Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran gue. Hari ini, gue pengen bahas tentang aplikasi Under Gravel Filter atau UGF. Menurut gue, ini adalah metode penyaringan yang paling cocok untuk memelihara kura-kura dengan batu substrat. Sistem yang gue buat di sini adalah tipe Positive Pressure Under Gravel Filter atau arus balik. Sistem ini terdiri dari dua pompa. Ini adalah tampilan setelah pembuatannya selesai. Di dalam akuarium ini, saya memelihara 3 ekor kura-kura, 1 ekor kura-kura Razorback Musk, 1 ekor Mississippi Map Turtle, dan 1 ekor kura-kura Ornate Wood Turtle. Bahan-bahan yang digunakan sangat sederhana. Pipa penyaring bawah pasir, berbagai macam biorings atau bakteri rumah, batu substrat, ada batu kuning atau yellow wax stones sisa pemakaian sebelumnya, beberapa tanaman air, harganya sangat murah, sekitar 8.000 untuk 3-5 tanaman. 2 buah pompa air standar, 1 merek Amara 303, 800 liter per jam untuk bagian filter bawah. 1 pompa hisap bawah merek Nikita Star, sekitar Rp50.000, 1.500 liter per jam, yang kinerjanya sangat bagus. Sekarang, gue akan menunjukkan proses pembuatan sistem positive pressure under gravel filter ini serta menjelaskan keuntungan-keuntungannya. Langkah pertama, siapkan bioring. Beli sekitar 1,5 kg bioring. Kebetulan, gue pakai akuarium lama yang berukuran 60 x 40 x 40 cm. Kemudian, pakai pipa ukuran 1,5 inch untuk bawahnya. Sekarang, gue lagi menyusun bioringnya. Proses ini memakan waktu sekitar 5-10 menit karena akuariumnya tidak terlalu besar. Ternyata, 3 kg bioring pas sekali untuk akuarium ukuran 60 x 40 cm ini. Malah ada sisa sedikit, jadi ukurannya sangat ideal. Setelah penyusunan filter bawah selesai, tampilannya kurang lebih seperti ini. Sekarang, mari kita pasang papan dasarnya. Papan ini dipasang satu persatu dan harus dirangkai sendiri. Proses pemasangan papan ini memang agak sedikit merepotkan. Namun setelah terangkai semua, tampilannya jadi jauh lebih bagus. Dan ini adalah tampilan setelah papan dasar terpasang. Papan ini berfungsi sebagai penahan beban. Di lapisan bawahnya, bisa terlihat jelas ada bioring dan pipa-pipa di dalamnya. Setelah papan dasar siap, sekarang kita mulai mencuci batunya. Ukuran batu ini sekitar 2 mm sebanyak 10 kg untuk akuarium ukuran 60 x 40 cm ini. Ketebalan lapisan batu yang gue buat adalah sekitar 3 cm yang menurut gue sudah sangat ideal. Selanjutnya, kita akan menambahkan bakteri nitrifikasi atau liquid nitrifying bacteria. Saya membelinya di Shopee, 1 botol cairan bakteri yang bisa langsung digunakan tanpa perlu diaktifasi lagi. Tuangkan sedikit ke dalam sistem filter bawah atau under gravel filter, terutama di bagian bola-bola bakteri atau biobolts atau rings. Cukup beberapa tetes saja. Setelah itu, yang paling penting adalah menambahkan bakteri tersebut ke dalam kotak filter atas atau top filter box. Ini adalah bagian yang paling krusial. Menambahkan sedikit ke filter bawah juga bagus. Kemudian, gunakan pompa udara atau aerator untuk mensuplai oksigen dan tambahkan air ke dalam akuarium. Biarkan air tersebut mengendap selama sekitar 2 hari sebelum akuarium siap digunakan. Sekarang, saya sedang menuangkan bakteri ke dalam filter bawah. Karena saya melakukannya dengan satu tangan, agak sulit untuk membuka tutup botolnya. Saya buka perlahan lalu tuangkan isinya. Batunya juga sudah saya cuci bersih, memakan waktu sekitar setengah jam lebih karena memang sangat sulit dibersihkan. Total ada 10 kg batu yang saya tuangkan ke setiap sudut akuarium. Tidak perlu terlalu banyak. Botol bakteri ini juga harganya murah. Tujuannya hanya untuk membangun sistem ekosistem air. Mengingat kita menggunakan batu sebagai dasar, kualitas air harus benar-benar terjaga. Jika kualitas air buruk, kura-kura akan sangat rentan terkena penyakit seperti busuk tempurung, penyakit kulit, atau jamur. Itulah hal yang paling ditakutkan saat menggunakan media batu. Jadi, meskipun menggunakan sistem filtrasi bawah, penggantian air tetap harus dilakukan secara rutin. Sekarang, mari kita ratakan dulu pasirnya. Ketebalan batu ini sekitar 2 cm. Batu ini sangat bagus untuk membantu mengeluarkan warna atau grooming pada kura-kura jenis Razorback Musk, kura-kura Giant Musk, atau jenis Common Musk atau Huen agar warnanya lebih kontras. Selain itu, warna gelap ini juga sangat cocok untuk kura-kura jenis Black Marsh Turtle atau Dangui, atau bahkan jika Anda ingin memelihara kura-kura Alligator Snapping Turtle atau Egui. Lingkungan berwarna gelap ini sangat pas untuk mereka. Saat ini memang belum ada dekorasi yang terbentuk. Air sudah saya isi, tingginya sekitar 25 cm.
Lapisan bawahnya diisi dengan biorings atau bakteri rumah. Lalu di atasnya batu, kayu apung atau driftwood, dan beberapa batu kuning atau yellow wax stones. Sekarang kita mulai proses pengendapan air atau aging water. Saya menggunakan satu pompa air lama. Saat mengendapkan air dan mengaktifkan bakteri nitrifikasi, sangat penting untuk memberikan suplai oksigen yang banyak. Di akuarium ini, nantinya kalian juga bisa memelihara udang seperti udang hias hitam atau jenis lainnya. Karena lingkungannya cukup kompleks dengan banyak tempat bersembunyi, kura-kura tidak akan mudah menangkap semua udang tersebut. Sekarang, mari kita nyalakan sistem filtrasi dan aeratornya untuk memproses air ini dengan baik. Setelah airnya siap, kita akan masukkan ikan terlebih dahulu. Jika ikan-ikan tersebut terlihat sehat dalam waktu 1-1 hari, barulah kura-kura bisa dimasukkan ke dalam akuarium. Nanti di atas kayu apung atau driftwood, gue akan menambahkan sedikit tanaman air seperti anubias atau suilong atau dekorasi lainnya agar terlihat lebih bagus. Saat ini pengaturan kabel dan pipa masih terlihat agar banyak dan berantakan, tetapi bentuk dasar dari akuarium ini sudah hampir selesai. Pompa air yang gue gunakan berkapasitas 1.500 liter per jam. Kapasitas ini ideal, karena untuk memelihara kura-kura, idealnya debit air adalah 20 kali volume akuarium. Jika hanya memelihara ikan, 10 kali volume air sudah cukup, tetapi untuk kura-kura harus lebih dari 20 kali lipat. Di bagian ini terdapat lapisan biorings atau rumah bakteri. Di sini, kotoran dan limbah akan tersedot ke bawah, lalu melalui pompa air akan dialirkan keluar. Pompa di sisi ini akan membuang air, sementara pompa di sisi kiri akan menyedot air menuju kotak filter atas sehingga membentuk satu sistem yang terintegrasi. Masalah utama menggunakan batu dasar adalah penumpukan kotoran yang sangat cepat. Jika kotoran menumpuk dan bakteri berkembang biak terlalu banyak, kura-kura dan ikan akan sangat mudah jatuh sakit. Itulah sebabnya banyak penghobi kura-kura akhirnya memilih akuarium polos atau bare tank tanpa substrat. Seberapapun repotnya, akuarium polos memang paling praktis. Gue sendiri sudah menggunakan metode akuarium polos selama lebih dari 1 tahun. Sebelumnya gue juga pernah menggunakan batu, tetapi saat itu gue belum menggunakan sistem filtrasi bawah, sehingga air sangat cepat kotor dan kualitasnya sulit dijaga. Padahal gue sudah rutin mengganti sepertiga air setiap minggu, namun kualitas air tetap aja buruk, dan itu sangat menjengkelkan. Makanya kali ini gue coba bereksperimen lagi dan membuat video ini untuk membagikan pengalaman menggunakan sistem filtrasi bawah batu ke kalian semua. Sekarang, mari kita lihat kondisi kura-kuranya. Ini adalah kura-kura Razorback Musk atau tidau, warnanya terlihat sangat bagus di lingkungan pasir hitam ini. Lalu ada kura-kura Mississippi Map Turtle atau banwen yang sedang berenang dengan lincah. Satunya lagi adalah kura-kura Ornate Wood Turtle atau Huen Zache yang juga terlihat sangat sehat. Sistem filtrasi bawah pasir atau under gravel filter ini benar-benar membantu menjaga kejernihan air meskipun ada substrat di dasarnya. Kuncinya adalah pada sirkulasi air yang kuat dan pasokan oksigen yang cukup untuk bakteri pengurai. Dengan sistem positive pressure ini, kotoran tidak akan mengendap mati di dalam pasir, melainkan terangkat dan tersaring oleh sistem filter atas. Meskipun terlihat lebih kompleks daripada akuarium polos, estetika yang didapat jauh lebih memuaskan. Kalian bisa melihat bagaimana kura-kura berinteraksi dengan lingkungan yang lebih alami ini. Saya akan terus memantau kualitas airnya dalam beberapa minggu ke depan untuk melihat apakah sistem ini benar-benar stabil untuk jangka panjang. Terima kasih sudah mengikuti seri pembuatan akuarium kura-kura dengan sistem filtrasi bawah batu ini. Sampai jumpa di video berikutnya.